market share perbankan syariah kita nggak nambah banyak. Stagnan Pak Deden, Ya, stagnan. Banyak sektor ekonomi syariah tadi Pak Yusuf sampaikan akhirnya jadi nggak bisa memberikan potensi yang sesuai dengan potensinya dampaknya. Belum kalau kita bicara dengan antar sektor, wah itu tambah kacau balau itu. Jadi di satu industri aja udah maju bisa mundur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali dalam podcast PEBS Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Ekonomi Syariah, rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah, dan alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan para narasumber yang hebat-hebat. Selamat siang Bapak-bapak. Siang, Bu Risma. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Yusuf Wibisono. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan juga peneliti senior ya Pak di PEBS. Udah senior Bu. sangat senior. Masa bukan senior lah, berarti nanti harus ada peneliti junior, senior, sangat senior. Naik pangkat. Iya baik, yang selanjutnya ya nggak kalah hebat juga ini Pak Muhammad Soleh Nurzaman, panggilannya Pak Deden. Itu nama keren ya Pak ya. Beliau adalah PLT Kepala Riset Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Waduh luar biasa kan Pak ya. Masuk PLT. Itu Sudah pejabat dapat. nilai ta'ala. Aduh. Baik, kita langsung aja ya Bapak-bapak. Kita akan membahas tentang rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah. Ya. Di mana saat ini sebenarnya telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas tahun 2015 sampai 2019. 2029 ya Om. 2025 sampai 2029 dan sedang didorong untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2027. 2027. Nah, oleh karena itu kita butuh masukan dari bapak-bapak dan juga pendapat supaya rancangan undang-undang ekonomi syariah ini perannya dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional dan juga kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, produktif dan berkelanjutan. Seperti itu. Baik, kita langsung aja ya Pak Yusuf dan Pak Deden nih saya manggilnya ya Pak ya, izin ya. Boleh. Soalnya kalau Muhammad Soleh Nurzaman nanti saya Selesai. lanjut ya Pak Yusuf dan Pak Deden. Kita lanjut ke diskusinya kita sambil santai. Baik Pak Yusuf, pertanyaan pertama, bagaimana percepatan pengembangan ekonomi syariah ini sebagai salah satu pilar transformasi dalam ekonomi bangsa? Dan seberapa besar signifikansi dan kontribusi ekonomi syariah pada ketahanan ekonomi nasional dan juga visi bangsa. Iya, jadi saya melihatnya seperti ini Bu Risna ya, bahwa ekonomi syariah ini bisa menjadi sebuah motor pembangunan ekonomi baru ya bagi bangsa ke depan. Dalam 2 dekade terakhir kita sebenarnya melihat ya ada tendensi melemahnya perekonomian begitu. Di era Presiden SBY pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata itu 5,8-5,9% per tahun, hampir mencapai 6% per tahun begitu. Padahal di 2008 itu sempat ada krisis global yang mengguncang dunia saat itu ya. Jadi ketahanan ekonomi kita termasuk bagus begitu. Karena walaupun diguncang krisis global 2008 itu ya, krisis moneter global finansial 2008 itu, kita masih 6% begitu. Tapi di 10 tahun terakhir di era Presiden Jokowi ketika kena pandemi, pertumbuhan ekonomi kita cuma 4,1-4,2%. Jadi turunnya itu jauh. Turunnya jauh ya Pak ya? Oke lah, kalaupun pandemi nggak dihitung, tetap cuma 5%. Begitu. Jadi dari 6% kita turun ke 5%, turun ke 4% bahkan gitu kalau dengan pandemi. Jadi
ini sebenarnya hal yang mengkhawatirkan gitu. Maka ketika Presiden Prabowo menetapkan visi beliau ya ingin Indonesia tumbuh 8%, ingin pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Sebenarnya di situ hal yang tak terhindarkan adalah mesin ekonomi apa yang mau didorong begitu. Nggak mungkin ini kita lagi menurun ya. Kemudian kita pakai mesin yang sama untuk bilang kita pengen 8%. Itu kan mustahil gitu. Nggak mungkin sama. Iya. Ada motor yang Ada baru. motor baru begitu. Jadi kalau kita ingin ada mesin kalau kita ingin ada target pertumbuhan yang baru di 8% ya, harusnya ada dong yang baru. Ini kan Pak Presiden Prabowo, oke ya, beliau punya banyak program-program baru ya. Ada MBG, ada KDMP ya, ada Koperasi Desa Merah Putih, ada program 3 juta rumah rakyat dan seterusnya ya. Tapi mesin pertumbuhan ekonomi utamanya menurut saya belum banyak berubah begitu. Mesin pertumbuhan ekonomi kita masih didorong ekspor ya, yang basisnya masih komoditas, batu bara, sawit ya, plus nikel begitu. Kemudian mesin pertumbuhan investasinya juga masih banyak mengandalkan investasi asing yang juga sekarang semakin sulit ya untuk masuk. Jadi menurut saya ini kita nggak bisa begitu. Presiden Prabowo nggak bisa tuh bilang ngejar 8% dengan hanya mengandalkan MBG dengan KDMP. Menurut saya itu sulit. Gitu. MBG itu praktis sebenarnya kan bansos. Ya. Apalagi MBG dilaksanakan dengan banyak mengambil anggaran dari sektor lain. Kan ini kan sebenarnya bisa berpotensi crowding out-nya besar, Pak Deden. Jadi ketika sektor lain diambil anggaran, kan mereka melemah pasti, begitu. Nah ini menurut saya butuh mesin pertumbuhan baru. Nah salah satu yang sebenarnya paling potensial dan belum banyak dioptimalkan menurut saya adalah ekonomi syariah, begitu. Kita bisa dorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan ekonomi syariah yang tidak cuma secara ekonomi ini punya multiplier efek besar ya, tapi juga inklusif, lebih inklusif. Ekonomi syariah ini salah satu keunggulan terbesarnya adalah dia lebih inklusif. Dampak kepada pengangguran dan kemiskinannya akan lebih besar. Begitu. Nah ini nanti kan bisa kita dorong ya, misal ekonomi syariah banyak terkait dengan sektor filantropi misalnya. Jadi ketika misalnya perbankan syariah, kemudian sektor industri halal itu didorong begitu. Kemudian mereka banyak terkait dengan sektor filantropi, ada sektor zakat, ada wakaf begitu. Ini keterkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan kemiskinan itu kuat gitu. Ya. Perbankan syariah tumbuh misalnya, tapi perbankan syariah itu selalu ada zakatnya Pak Deden ya, ada ketentuan wajib bayar zakat ya. Walaupun nggak banyak, tapi itu menjadi sebuah hal yang sangat positif gitu bagi sektor komersial. Ketika kemudian kalau kita nanti misalnya bisa dorong nih, misalnya salah satu contoh kecil gitu ya, bagaimana kita bisa dorong pertumbuhan inklusif ketika sektor keuangan komersil ini itu kita kaitkan dengan sektor filantropi ya, entah dari zakatnya, entah dari CSR dan seterusnya, wajib ya gunakan untuk pemberdayaan usaha mikro, pemberdayaan usaha ultra mikro. Jadi kita bisa dorong ini kelas bawah kita ini, UMKM kita ini kan ada sekitar yang UMKM non pertanian ya, Bu Risna ya, itu ada sekitar 30-an juta. Banyak ya Pak ya? Luar biasa. Kalau kita ambil sektor pertanian juga, UMKM pertanian dan non pertanian itu hampir 60-an juta. 99,8%-nya itu UMKM. Jadi usaha kita itu yang usaha besar kecil tuh hanya 0,5-0,7% aja, kecil sekali. 99 itu hampir semua itu UMKM. Nah dia level UMKM ini usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. 96% itu usaha mikro. Oh mikro aja Pak. Bukan yang kecil lagi nih, ini mikro yang paling bawah gitu. Jadi kita itu luar biasa
terlalu besar di bawah begitu. Jadi hampir 97% tuh kita itu adalah usaha mikro, sangat kecil sekali. Ini yang sering disebut kalau di perbankan itu disebutnya unbankable begitu loh, kelas-kelasnya unbankable. Jadi kita nggak bisa tumbuh kalau kelas bawahnya ini nggak pernah bisa dapat kredit, nggak pernah bisa dapat pembiayaan begitu loh. Nah, ini ekonomi syariah itu integratif, tidak hanya komersial yang bergerak. Ketika komersial bergerak, sektor filantropi juga bergerak. Nah, ini kan beda dengan ekonomi konvensional ya, salah satu pembeda utamanya. Ketika dan hari ini sektor filantropi Islam itu sudah terkenal pendekatannya sangat banyak berubah dari pendekatan yang sifatnya konsumtif ke sifatnya produktif. Jadi alokasi dana-dana filantropi Islam itu sekarang arahnya bukan charity lagi, Bu Risna. Arahnya udah empowerment, arahnya Memberdayakan gitu ya, Pak, ya. pemberdayaan. Jadi kita bisa banyak berharap begitu bahwa dengan mengembangkan ekonomi syariah secara serius begitu, kita tidak hanya membuat ekonomi kita tumbuh, tapi juga inklusif. Gitu. Nah ini kita banyak bisa berharap gitu ya. Kita pengen mendorong ini dengan RUU ekonomi syariah ini. Dengan RUU ekonomi syariah ini kita berharap ekonomi syariah ini bisa menjadi motor baru, menjadi mesin transformasi ekonomi baru bagi bangsa kita ke depan di era Presiden Prabowo yang menghendaki pertumbuhan 8%. Pertumbuhan 8% ini oke menurut kita ya. Tapi tentu kita tidak berharap ini cuma tidak sekedar tumbuh, tapi yang lebih penting lagi bagaimana pertumbuhan ekonomi ini nanti bisa menyerap atau bisa membuka banyak lapangan kerja plus bisa menanggulangi kemiskinan. Ya, jangan sampai kita mengulang lagi era terakhir kita ya, pertumbuhan ekonominya itu semakin melemah, inklusifnya juga semakin rendah begitu. Ya. Nah, ini kita berharap ke depan kita bisa tumbuh lebih tinggi dan inklusifnya lebih bagus. Baik. Dengan ekonomi syariah. Oke, berarti Pak tadi yang saya catat ya, yang dibutuhkan itu adalah motor untuk menggerakkan supaya di mana tadi 2 sampai 3 dekade terakhir pertumbuhan ekonomi kita turun, sehingga dengan mesin yang sama, tapi gimana caranya ini supaya pertumbuhan kita bisa mencapai 8%, di mana di situ peran ekonomi syariah itu sangat penting dan sangat besar lah kita lihat ya. Baik Pak Deden, sekarang kalau misalnya kita lihat bahwa bagaimana cara mengarus utamakan ekonomi syariah dalam pembangunan dan bagaimana urgensi memberikan kebijakan afirmatif yang terukur untuk percepatan pengembangan ekonomi syariah. Kira-kira seperti apa Pak Deden kebijakan afirmatifnya? Baik. Ya memang kalau menyambung tadi disampaikan Pak Yusuf ya Bu Risna, bahwa salah satu tantangan dari bagaimana kita bisa membantu pemerintah saat ini adalah lewat ekonomi syariah. Dan ekonomi syariah saat ini memang dalam konteks fondasi formal memang memiliki banyak keterbatasan gitu. Jadi sebelum kita bicara tentang mainstreaming ekonomi syariah, maka sebenarnya hambatan dari bagaimana fondasi formal ekonomi syariah ini menurut saya memang harus kita pecahkan dulu gitu ya. Artinya memang bicara tentang RU ini menjadi salah satu breakthrough yang menurut saya hal yang sangat urgent untuk bagaimana unlocking the potensial impact dari ekonomi syariah gitu ya. Dan secara paralel ya, terlepas dari dinamika proses RUU yang saat ini sedang berlangsung, mainstreaming memang bisa secara paralel kita dorong lewat kebijakan-kebijakan yang saat ini juga sebenarnya KNEKS juga coba dorong ya Bu Risna, Pak Yusuf ya. Ya, misalkan tentu ketika kita bicara mainstreaming kita perlu mengintegrasikan program ekonomi syariah dengan program pemerintah. Which is kalau kita bicara program pemerintah, kita punya perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Itu sudah kita lakukan. Bahkan tahun ini lebih kuat gitu.
secara eksplisit, misalkan di RPJMN itu kita sudah ada Oh iya, ya ekonomi target-target ekonomi syariah yang kemudian kita harapkan bisa membantu target pemerintah. Itu adalah salah satu upaya kita untuk mainstreaming. Tapi memang kalau kemudian ini kita anggap mainstreaming ya belum sampai ke sana. Sehingga perlu ada upaya lebih kuat untuk bagaimana kita bisa membantu perekonomian nasional dengan mainstream ekonomi syariah. Jadi yang pertama tadi ya kita perlu memperkuat target-target pemerintah, termasuk juga target-target pemerintah daerah. Kita dalam hal ini memang bicara tentang target pemerintah untuk ekonomi syariah, sejauh ini masih bisa dibilang prosesnya terbatas di pusat gitu ya. Sementara di level daerah prosesnya itu karena kan ini otonomi daerah ya relatif tergantung pada sejauh mana kepentingan dari pemerintah daerah itu sendiri atau setiap daerah itu sendiri, sehingga hal kedua yang perlu didorong untuk mainstreaming adalah bagaimana kemudian integrasi program ekonomi syariah itu ke dalam program-program pemerintah di daerah juga, dalam hal ini di RPJMD ataupun di program tahunannya pemerintah daerah. Secara paralel itu juga kita lakukan, tapi memang belum maksimal. Kita melihat bahwa di ruang ini yang kemudian kita bisa lakukan lebih kuat gitu. Artinya kita perlu membangun upaya bersama bagaimana agar muncul kesadaran bahwa banyak potensi-potensi ekonomi daerah yang sebenarnya bisa didorong oleh ekonomi syariah daerah dengan diintegrasikan dalam program-program mereka sendiri gitu ya. Ini yang target kita, berharap mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga yang mungkin kita bisa lakukan untuk mainstreaming adalah banyak hal-hal sederhana yang sebenarnya mungkin belum masuk ke dalam kegiatan teknis pemerintah untuk mainstream ekonomi syariah. Misalkan gini, masalah gaji aja misalkan ASN. Kalau kemudian pemerintah melihat ini adalah sebuah potensi ya Pak Yusuf, menurut saya bukan hanya kemudian misalkan tadi ada upaya misalkan mungkin untuk bagaimana mengakomodasi masyarakat muslim bayar zakat misalkan ya, artinya kemudian pemerintah fasilitasi. Tapi dalam konteks bagaimana mainstreaming, pemerintah juga perlu mendorong sebuah kebijakan yang afirmatif dalam arti bahwa level playing field-nya syariah ini masih belum cukup nih ya. Sehingga mainstreamingnya dengan misalkan adanya kuota bahwa misalkan di setiap kementerian ada porsi bahwa penyaluran gaji minimal itu lewat bank syariah sekian. Nah, itu juga belum dilakukan, itu sifatnya lebih kepada himbauan dan tergantung pada kementerian masing-masing. Kalau memang ini dianggap sebagai sebuah upaya agar potensinya bisa unlocking, ini kan harusnya bisa dilakukan. Gak ada masalah, toh isunya kan bukan isu bahwa ini adalah prioritas yang sifatnya seolah-olah menspesialkan. Justru sebenarnya ini adalah unlocking potensial yang level playing field-nya belum sama. Jadi ibaratnya kalau bank konvensional itu kan atau industri konvensional itu udah 100 tahun lebih lama misalkan gitu ya. Syariah itu baru nih ya. Syariah baru potensinya besar ya, kemudian ini wajar di dalam strategi ekonomi dimanapun yang namanya kebijakan baru itu ya harus afirmatif. Ya, contoh itu. Yang kedua kan misalkan transfer daerah juga kan banyak sekali, itu juga bisa lewat pemberdayaan daerah. Termasuk juga misalkan pengadaan barang jasa ataupun hal-hal yang terkait dengan aspek halal. Kenapa nggak procurement-nya itu mewajibkan perlu ada porsi halal atau e-katalognya ada e-katalog halal. Sehingga sebenarnya ya itu kan berarti mainstreaming kita. Jadi bukan hanya pada konteks misalkan kita bikin regulasi. Sebelum ada regulasi misalnya undang-undang itu ada, hal-hal seperti itu menurut saya bisa dilakukan gitu. Itu kan artinya ya memang tergantung sejauh mana pemerintah melihat ini penting. Kalau kemudian Pak Yusuf tadi mengatakan bahwa sebenarnya 8% itu bisa dibantu dari ekonomi syariah dan pemerintah melihat ini adalah suatu yang potensial untuk membantu, maka cara-cara seperti ini sangat mudah untuk dilakukan. Sederhana, tidak perlu buat banyak perubahan-perubahan regulasi, bahkan nunggu regulasi undang-undang pun itu hal yang paralel. Artinya kalau masalah tadi kan penyaluran gaji, procurement, kemudian wajib e-katalog untuk halal, kan bisa dibilang kan motor pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan saat ini kan juga pemerintah kan. Jadi kalau kemudian pemerintah melihat bahwa ekonomi syariah punya potensi, maka pemerintah sendiri yang kemudian juga bisa menentukan bagaimana ekonomi syariah ke depan itu bisa mengambil peran yang lebih besar dalam gitu. pembangunan ya. Tentu saja gitu ya, karena tadi kan
dengan sisi lain upaya untuk mendorong UMKM segala macam gitu ya. Pemerintah itu ya jadi semacam konsumen terbesarnya, pengguna terbesarnya kan, baik sektor keuangan, sektor real kan pengguna terbesar pemerintah. Betul. Gitu. Jadi kalau mau mainstreaming tentu saja pemerintah sendiri yang kemudian harus menempatkan bahwa unlocking potensial ini juga tergantung sama pemerintah. Oke, baik. Berarti tadi ya yang saya catat bahwa RUU ini pembuka jalan. Betul. Ya. Pak, sekarang saya mau nanya nih Pak terkait KNEKS yang terkait pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai transformasi KNEKS saat ini itu sepertinya bagaimana Pak? Ya, memang ibaratnya nih saya sering melihat gitu ya, berangan-angan gitu ya. KNKS itu saat ini seperti bendera berkibar-kibar gitu di luar gitu ya. Tapi dengan ekspektasi yang sangat besar terhadap KNKS gitu ya. Ternyata kibaran bendera itu ternyata hanya kibaran bendera gitu. Bendera besar, perahunya kecil gitu ya. Nah, kita nunggu-nunggu kan ya Pak ya, ini yang namanya KNKS katanya bertransformasi. Itu gimana Pak? Coba diceritakan dulu. Berapa? 6 tahun, 7 tahun ya sejak 2019. Jadi benderanya besar gitu ya, ternyata perahunya kecil gitu ya. Jadi ekspektasi besar, kemampuan kecil ternyata gitu ya. Jadi ibaratnya KNKS itu Bu Risna, Pak Yusuf itu pinter gitu ya, otaknya pinter gitu ya, hebat gitu ya, melahirkan gagasan tapi nggak bisa mengeksekusi gagasan, nggak punya tangan untuk bagaimana implementasi ide-idenya yang luar biasa gitu. Saya ibaratnya gitu, jadi dia pinter kayak KS ya, tapi nggak ada yang bisa implementasi pinternya itu, jadi nggak punya tangan, cuma punya otak gitu ya. Jadi ada dua masalah sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang gagasan badan tadi ya, dan ini mungkin dikaitkan dengan andai nanti regulasi undang-undangnya bisa kita dorong lebih kuat dilahirkan ya. KNKS itu punya dua masalah Bu Risna, Pak Yusuf. Masalah pertama adalah masalah terkait dengan masalah struktural gitu ya. Artinya secara organisasi KNKS itu memang dilahirkan hanya untuk memberikan ide, hanya untuk melakukan koordinasi tanpa punya fungsi implementasi. Jadi secara struktural KNKS itu memang dilahirkan tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi. Ngide aja gitu Pak. Gitu dong ya. Ngide doang gitu. Ngide aja. Nyawit doang. Gagasan penting kan? Iya gitu. betul. Gagasan penting gitu. Cuma kan kita kan ya mungkin kalau kita lihat misalkan RPJMN itu 5 tahunan gitu. Saya pikir 5 tahun pertama wajar lah kita ngide gitu ya. Tapi kan harus ada yang implementasi. Ini yang kemudian menurut saya memang momentumnya adalah ya harusnya dengan adanya penguatan regulasi, misalkan tadi ada upaya untuk menjadi undang-undang ekonomi syariah jadi undang-undang katakanlah. Maka ngide ini harusnya berlanjut gimana implementasi ide gitu. Maka ya tadi hambatan struktural itu harus dipecahkan gitu. Jadi memperkuat struktur atau aspek formal dari lembaga itu sendiri. Jadi nggak bisa fungsinya hanya ngide, fungsinya harus eksekusi. Gitu. Dan saat ini bisa dibilang semua kementerian itu punya tugas fungsi masing-masing. Dan tentu saja ketika ada isu syariah, mungkin buat mereka selain mungkin kita bisa bilang itu titipan, bisa jadi itu malah dalam tanda petik mengganggu program-program KL yang existing gitu. Ributin aja kan, ributin gitu. Kan mereka punya target tentu saja ya, Kementerian Keuangan, OJK, BI atau bahkan Kementerian Agama tuh punya ini masing-masing, dan syariah itu dianggap bukan tugas utama, sehingga kalau kemudian syariah dititipkan ke teman-teman KL yang existing tersebut bisa jadi mungkin dianggap bikin rumit aja. Belum kalau kita bicara anggaran yang kemudian semakin terbatas, itu jadinya isunya masuk ke isu kedua, hambatan pertama struktural, hambatan kedua masalah anggaran. Karena KNKS secara struktur itu tugasnya hanya ngide, nggak bisa eksekusi, maka dia tidak punya anggaran secara mandiri, nggak punya DIPA, nggak punya anggaran yang memang itu secara spesifik dialokasikan oleh APBN, nggak punya. Sejak KNKS berdiri
di 2019 dulu anggarannya numpang di Bappenas. Kemudian di tahun 2021 pindah ke Kementerian Keuangan. Sehingga otomatis ya tergantung sejauh mana kementerian tersebut untuk menempatkan ekonomi syariah itu menjadi bagian penting mereka atau tidak. Gitu. Ini yang kemudian membuat akhirnya KNKS sebagai sebuah lembaga ataupun mungkin kita bisa bilang otoritas ekonomi syariah tidak punya fungsi otoritas tersebut gitu. Jadi karena masalah struktural, hambatan institusi, aspek formal. Yang kedua memang tidak punya anggaran yang memang spesifik untuk ekonomi syariah gitu. Jadi KNKS itu ya tergantung kementeriannya gitu ya. Kalau kementeriannya punya program penting ya syariahnya mungkin ya sisanya, ataupun ya difilter ya prioritasnya pasti anggaran kementerian terkait dong. Misalnya Kementerian Keuangan prioritas di Kementerian Keuangan. Sementara syariah itu ya KNKS kalau ada program syariah di satu kementerian suka diajak ngobrol nggak? Ini misalnya kementerian punya proyek nih, itu tadi Pak Yusuf. diajak. Jadi tadi yang seperti tadi saya jangan bilang, dicuekin. level playing field dari lembaganya itu tidak sama. Jadi ketika KNKS diajak, ibaratnya itu yang satu lulusan kuliah, yang ini masih lulusan SMP. Jadi ketika dia tuh diskusi, beda kasta. Iya, ini ya kecil-kecil aja lagi. Masa ngomongin proyek atau program besar, sementara juga wewenangnya kan juga terbatas gitu. Jadi wajar kalau kemudian program-program yang dilakukan oleh kementerian terkait, misalnya ngomong ke industri, misalkan industri halal, KNKS wewenangnya nggak mungkin selevel dengan Kementerian Perindustrian, sehingga ketika kita bicara tentang kerjasama segala macam, wewenangnya terbatas, duitnya juga terbatas kan? Masa duit anak SMP dibandingin duit anak kuliah? Berarti Jadi akhirnya kalau ada program besar ya yang KNKS kasih yang sesuai dengan kemampuan dia gitu. Pak, tadi kuncinya memang karena tadi bukan program utama, karena tadi program tambahan Pak ekonomi syariah itu. Nih saya nambahin dikit ya, sekalian nyambung ya Pak Deden. Karena iya Pak ya. Kalau ini misal ya Pak Deden ya, kita melihat salah satu fungsi otoritas yang paling hilang ya dalam ekonomi syariah ini adalah koordinasi dan sinergi antar sektor begitu. Bahkan even di dalam satu industri ekonomi syariah pun ya, itu seringkali enggak sinergis. Jadi ini industri sudah bergerak kemana, itu bisa dimungkinkan setback loh. Begitu. Ini saya ambil contoh misalnya ya, yang industri terbesar di ekonomi syariah, apa itu perbankan syariah. Industri perbankan syariah di 2020 tiba-tiba dimunculkan ide gagasan untuk merger 3 bank BUMN syariah. Saya waktu itu, mohon maaf, mungkin saya salah badannya, tapi waktu itu saya nggak dengar tuh ada keriuhan di ekosistem ekonomi syariah ya. Yang ribut itu cuma banyak BUMN doang, begitu. KNKS nggak tuh diajak mang. Ditanya. Tadi dianggap masih kecil kayaknya. Diajak, bikin kajiannya diajak. Oh, diajak. Tapi itu ide langsung dieksekusi. 2021 langsung di merger. Itu 3 bank BUMN syariah itu. Februari ya kalau nggak salah ya. Februari 2021 langsung di merger. Itu kita tiba-tiba ya kehilangan 3 bank BUMN syariah yang sebenarnya mereka punya dalam tanda petik punya peran di masing-masing di sistem. Kita tiba-tiba kehilangan bank syariah yang fokus di pembiayaan UMKM dengan hilangnya BRI syariah. Kita tiba-tiba kehilangan bank syariah yang fokusnya di pembiayaan kelas menengah untuk KPR, untuk kendaraan gitu ya, dan juga untuk corporate yaitu BNI syariah. Hilang ya. Tiba-tiba semua, karena begitu kita tanya BNI syariah sama BRI syariah, mereka nggak diajak. Ini semua BSM semua di BSI ini. BSI ini sih BSM gitu. Makanya kemudian ketika merger BNI sama BRI melepas saham, melepas kepemilikan. Gitu. Ngapain masih tetap di BRI begitu kasar. Jadi kita dengan merger itu kita justru kehilangan 2 pemain terbesar di industri perbankan yaitu BRI dan BRI.
yang sekarang jadi nggak ikutan syariah lagi, nggak boleh syariah. Begitu. Dan repotnya sekarang hari ini BSI tiba-tiba dilepaskan dari Mandiri. Jadi Bank Mandiri sekarang juga nggak punya bisnis syariah. Bank Mandiri sekarang juga nggak punya komitmen untuk mengembangkan syariah. Kenapa? Karena BSI udah bukan anak usaha dia lagi. Gitu. Jadi ini gimana ini ketika di tahapan awal ini perbankan syariah sekarang tidak lagi didukung oleh BUMN, satu pun nggak ada lagi sekarang. Iya. BTN dong sekarang tinggal terakhir tersisa. Mandiri sekarang udah nggak ikut-ikutan lagi syariah karena BSI udah diambil lagi langsung oleh dari antara. BNI dan BRI udah lama lepas. Nah ini maksud saya, ini kan kayak setback begitu loh. Kita sekarang perbankan syariah kita jadi nggak didukung satupun BUMN. Bank BUMN satu pun nggak ada lagi yang dukung kecuali Jadi dari antara soalnya ya. Iya sudah antara begitu. Ini kan kayak setback gitu. Dulu semua bank BUMN syariah itu mendukung perbankan syariah. Kan jadi riuh gitu kan, keren gitu. Kita senang begitu. Sekarang hilang gitu semua. Ini kan kayak setback gitu. Jadi kita dan makanya dari Bapak Ibu kalau lihat di September dari 2021 dari merger 2021 itu ya, market share perbankan syariah kita nggak nambah banyak, stagnan Pak Deden, stagnan. Iya, Itu bukti jelas kegagalan merger begitu. Nah ini maksud saya kita itu butuh banget ini kehadiran otoritas perbankan syariah yang kuat, yang kokoh, yang punya visi jangka panjang, tidak didrive oleh isu-isu jangka pendek. Ini kan kemarin seolah-olah Menek BUMN itu kayak punya gua hebat nih begitu, wow, dari tangan Menek BUMN lahir bank syariah terbesar di Indonesia, nanti akan menjadi bank syariah, salah satu bank syariah terbesar di dunia begitu. Tapi nggak memikirkan industri secara keseluruhan begitu. Jadi karena drive-nya target jangka pendek, target politik jangka pendek ya, jadinya ya begitu. Kita kan nggak pengen pengembangan syariah kita seperti ini begitu. Belum kalau kita bicara dengan antar sektor, wah itu tambah kacau balau itu. Jadi di satu industri aja udah maju bisa mundur lagi. Udah maju berapa langkah tiba-tiba kita setback begitu ya. Apalagi antar sektor begitu ya. Misalnya kita zakat misalnya. Ya tadi isu ASN bayar gaji itu nggak punya kebebasan. Malah tiba-tiba di zakat baru untuk nerima payroll lewat syariah aja belum dapat kebebasan ya ASN kita. Tiba-tiba hari ini ASN kita dihajar oleh wajib bayar zakat melalui Basnas. Begitu. Di hampir semua institusi pemerintahan dan juga bahkan BUMN hari ini itu berlaku bayar zakat secara wajib melalui payroll. Begitu. Nah ini kan isunya mungkin ini penting ya, penghimpunan dana zakat untuk penanggulangan kemiskinan. Kita nggak meragukan begitu ya bahwa zakat itu penting bagi penanggulangan kemiskinan. Tapi ketika dia dihimpun dengan cara memaksa ASN, pegawai BUMN langsung dari gaji dipotong ya biar zakat itu ya, itu kan isu turunannya banyak sekali, ekses negatif banyak sekali. Ya. Tiba-tiba ternyata yang dipotong ternyata guru yang gajinya cuma berapa ya, nakes, tenaga kesehatan yang waduh. Jadi ini banyak sekali isu-isu yang harus diselesaikan oleh otoritas ekonomi syariah yang kuat begitu ya, yang kokoh, yang tadi saya sepakat dengan Mbak Deden harus punya kewenangan implementatif. Bukan cuma ngide ya Pak? Bukan cuma jangan nyawet. Jangan ngide. Kalau bahasa di Perpresnya keren, rekomendasi kebijakan, rekomendasi. koordinasi gitu Pak. Iya, cuma yang nggak dikasih amunisi. Berarti Pak tadi yang nyambung Pak Yusuf, undang-undang ekonomi syariah ini, rancangan undang-undang ekonomi syariah ini memang sangat penting ya Pak untuk mendorong koordinasi koordinasi antar sektor dan ekosistem keuangan syariah ini ya Pak ya. Menurut saya udah sangat urgent sekali ya, karena kita itu secara resmi kalau kita tarik pengembangan ekonomi syariah kita di perbankan syariah aja misalnya ya Bu Risna ya, itu kan berarti kita dari tahun 1992 ya sudah hampir 3 dekade lebih ya Pak Deden ya.
Nah ini saya berpikir kondisi kita hari ini harusnya udah take off nih, udah lepas landas begitu. Ekonomi syariah ini harusnya sudah mengalami Dampak, ada yang ngomongin dampak yang udah lebih jauh gitu. Ini kebanyakan industri kita masih bicara gimana caranya kita mau membuat ini lebih besar, market share-nya lebih. Perbankan syariah masih 7% hari ini. 30 sekian tahun, 32, 35 tahun ya. Zakat Basnas ngakunya udah 40 triliun, tapi begitu kita cek ya balance sheet off balance cuma sheet 10 triliun ya. mengakui semuanya ya itu. Semua aku cuma nggak ada duitnya, cuma ngira-ngira aja begitu. Yang wakaf lebih memprihatinkan. Jadi haji sekarang terkena masalah skema ponzi ya, dan ini besar, tapi ini ke depan beberapa tahun ke depan ini bisa ada potensi dana ini tergerus begitu karena beban yang terlalu besar di sekarang dengan mengorbankan dana jamaah di masa depan. Ini kan banyak serius sekali permasalahan ekonomi syariah begitu. Jadi menurut saya urgent sekali untuk secepatnya kita memiliki satu badan yang punya kewenangan yang kuat begitu ya untuk mengorkestrasi, untuk melihat ya memimpin ya arah pengembangan ekonomi syariah ini begitu. Karena antar sektor sekarang centang perentang begitu ya, berbeda-beda ya. Itu luar biasa ya. Di industri perbankan misalnya. Perbankan syariah karena di bawah OJK ya relatif isu tata kelola tidak ada masalah begitu ya. OJK sebagai regulator murni, perbankan syariah semuanya operator ya. Jadi dengan kejelasan fungsi operator regulator relatif bagus. Tapi kalau di industri zakat, di industri wakaf, nggak jelas Pak Deden tata kelolanya. Ya itu fungsi yang juga nanti bisa juga badan itu. Operator perangkap itu yang akan regulator. Mengisi ruang itu. Jadi emang sangat urgen gitu ya. Iya. Kalau kita punya otoritas ini bisa diperbaiki nih. Iya, kalau saya lihat ya Pak Yusuf ya, masalah terkait dengan tata kelola di sektor keuangan sosial itu juga sama halnya dengan tata kelola di sektor real halal ya, sama. Sektor sosial Islam dengan sektor real halal itu sama dalam tanda petik ya, enggak carut marutnya. Maksudnya carut marut dalam arti potensinya itu nggak pernah muncul. Kalau kita ngomong keuangan sosial aja misalkan, selalu yang kita ngomongin kan sekian ratus triliun. Bahkan wakaf aja unlimited gitu ya. Potensi. Dan itu kan sebenarnya hal yang real pasti ada. Potensi itu sebenarnya ada. Kan kalau kita bicara tentang potensi itu kan bukan berarti kita bicara tentang, misalkan kalau kita bicara tentang zakat saja misalkan ya, yang katakanlah hampir 400 triliun. Itu kan yang memang real sebenarnya itu bisa dicapai sebenarnya. Kan bukan kita simulasi enggak berbasis data, kan itu memang mengacu ke ekonomi kita sekarang, harusnya zakat itu cukup sekian gitu ya. Tapi kan sebenarnya ketidakmampuan mencapai jumlah tersebut menurut saya lebih kepada bahwa masyarakat menganggap zakat itu bingung gitu. Sebenarnya ini apa sih manfaatnya lewat lembaga? Apa yang kemudian orang itu kan bertindak karena insentif gitu ya, orang melakukan tindakan ekonomi karena insentif. Apa manfaat buat dia, masyarakat dilayani, ada dampak segala macam. Kemudian lembaganya punya trust segala macam. Itu yang menurut saya saat ini lembaga-lembaga yang ada itu sulit untuk melakukan karena memang kewenangannya terbatas. Sekarang kalau kita bicara Basnas, ya terlepas dari adanya problematika dengan lembaga FOS swasta, menurut saya salah satu yang membuat problematika itu muncul karena bicara tentang zakat, pertanyaannya ini instrumen agama atau instrumen keuangan. Ini saja membingungkan kan gitu ya.
Karena kalau kemudian kita kaitkan zakat, kemudian kita berharap tadi membuka lapangan pekerjaan, wakaf kemudian bisa menjadi instrumen pembangunan, ini kan berarti harusnya masuk ke Kementerian Keuangan atau Kementerian Ekonomi gitu kan. Tapi kan pengelolaannya di Kementerian Agama, maka ada ruang kosong di sana sebenarnya. Itu yang kemudian badan itu yang kemudian dalam tanda petik mencoba untuk membridging itu, gitu. Karena kan masing-masing punya tugas masing-masing sesuai dengan mandatnya. Ketika kemudian ada instrumen dalam tanda petik berbasis agama mau diintegrasikan, siapa yang punya wewenang untuk mengelola dengan tepat? Kan masing-masing dalam tanda petik punya ego sektoral dong. Pasti kan gitu. Ya, itu yang kemudian ada ruang kosong yang kemudian akhirnya membuat nggak pernah optimal akhirnya. Oke, karena tadi belum ada otoritas yang Betul, mengatur, itu mengkoordinasikan gitu termasuk ya. juga di sektor halal gitu ya, Iya. yang selama ini jarang disentuh karena kita kalau ngomong ekonomi syariah itu lebih banyak membahas mungkin aspek keuangan, komersial ataupun sosial. Sektor halal aja kan kalau kita ngomong tentang ekonomi syariah sekarang yang menjadi kenapa ekonomi syariah ini menjadi punya potensi ke ekonomi nasional kan karena sektor halalnya kan, which is itu sebenarnya hal kenapa kemudian KNKS jadi KNEKS karena untuk gimana nge-grab sektor halal gitu. Nah di sektor halal pertanyaannya siapa otoritas sektor real halal? Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Ini kan ruangnya kosong. Berarti belum ada ya, Pak? Nggak ada Bu Risna, Pak Yusuf. Gitu. Kalau di keuangan kita masih bisa nitipin ke OJK, BI ataupun Basnas dengan segala keterbatasan tadi ya. Tapi di kementerian sektor real ke siapa? Misalkan kita ngomongin tentang sertifikasi halal misalkan. Sertifikasi halal ada badan baru sertifikasi halal. Tapi ini badan baru tugasnya sertifikasi aja. Sementara pengembangan industrinya Kementerian Teknis, tapi Kementerian Teknis nggak beda-bedain dong dia. Mau dia halal atau enggak dia kembangin kan. Jadi pertanyaannya fungsi sertifikasi halal ini kan harusnya membuat ada nilai tambah industri halal kan. Betul. Berarti harus dikembangkan kan. Iya. Siapa yang mengembangkan? Gitu. Itu yang nggak ada ruang itu. Jadi peranan dari Kementerian Teknis terkait dengan halal atau industri halal itu kan terpecah-pecah dari mulai ada MUI, ada BPJPH, ada mungkin Kementerian Perindustrian coba membantu, Kementerian Pertanian bantu, tapi kan jadinya dalam tanda petik kayak carut marut gitu, nggak ada yang mengintegrasikan rantai pasok halal yang sinkron, integratif, yang saling mendukung, nggak ada. Pas kan lagi masuk ke halal berarti ya Pak Deden ya. Nah kalau kayak gitu apa kebijakan yang dibutuhkan supaya Indonesia tuh jadi pusat ekonomi dan syariah di industri halal dunia Pak Deden? Karena kita tahu kan berdasarkan data-data dan juga kita juga sudah mengkaji di kajian naskah akademik kita ya Pak Yusuf ya bahwa dari sektor pariwisata ramah muslim kita. Kita turun loh SGY. SGY peringkat 4. Aduh. Iya betul SGI kita turun. Padahal udah disebut-sebut Wapres dari Pilpres Itu 2024. sinyal bahwa KNKS ibaratnya gini jadi kalau tadi saya ibaratkan KNKS itu seperti SMP, tugasnya anak kuliah berat, nggak bisa dia memikul beban seperti anak kuliah sementara kompetensi dia SMP. Jadi SGY ini kan perlu kemampuan selevel anak kuliah, saya ibaratkan gitu ya tulisnya Pak Yusuf. Sementara KNKS itu seperti anak SMP. Jadi pada satu titik dia nggak sanggup menahan beban begitu besarnya pekerjaan yang harus dilakukan. Makanya banyak sektor ekonomi syariah tadi Pak Yusuf sampaikan akhirnya jadi nggak bisa memberikan potensi yang sesuai dengan potensinya dampaknya. Yang akhirnya kemudian negara-negara lain nyalip. Padahal kita udah coba melaju tapi yang lain lebih cepat kan. Gitu itu yang terjadi. Kenapa kita turun? Itu sebenarnya matter of time aja. Sepanjang memang otoritas ini tidak pernah ada dengan kemampuan eksekusi, ekonomi syariah Indonesia tetap berjalan, tetap maju, tapi akan kalah maju dengan negara-negara lain. Kita ya ibaratnya dengan segala potensinya cuma dinikmati oleh orang luar, kita nggak menikmati, kan gitu. Apa bisa dibilang jadi nanti jalan di tempat Pak? Tapi masih jalan ya. Jalannya di tempat itu ya Pak ya? Saya sebenarnya pernah berpikir begitu bahwa sebenarnya mungkin yang lebih simpel itu adalah kita
dalam tanda petik gitu ya, menitipkan atau menjadikan satu kementerian teknis yang sudah ada begitu ya sebagai penanggung jawab ekonomi syariah. Misalnya presiden menugaskan Kementerian Keuangan atau Kementerian Bappenas atau Kementerian apa begitu ya, Anda sebagai otoritas ekonomi syariah itu mungkin bisa lebih cepat. Oh iya, kalau itu langsung gitu ya. Udah punya daripada bikin DIPA, baru ya. udah punya DIPA, udah punya struktur, apalagi kalau punya struktur sampai ke daerah begitu ya, kayak Kemenak misalnya begitu ya, udah punya kelengkapan. Cuma pertama ya pertanyaannya memang terkait dengan kompetensi ya. Mereka punya kompetensi apa enggak dengan syariah, atau bahkan mungkin dari komitmen presidennya sendiri juga seperti apa ya. Tapi kalau secara ideal memang yang paling ideal ya KNKS ya yang naik level begitu. Jadi Karena memang KNKS yang memang punya kompetensi gitu, yang memang memahami ya ekonomi syariahnya mau dibawa kemana begitu. Nah, cuma kalau nanti dibalik lagi pertanyaannya gitu, ini lembaga baru yakin nih bisa efektif, gitu kan? Pertanyaan ujung akhirnya kan memang bisa efektif apa enggak begitu. Ini kalau bicara efektivitas atau enggak, mungkin kalau kita melihat kasus terakhir ya, kasus BGN gitu. As long as anggarannya besar, sebenarnya efektif saja apa ya, pasti bisa jalan ya. Nah, nanti takutnya udah jadi badan, anggarannya tetap kecil Pak Deden. Jadi ngide dan implementasinya bisa jalan atau enggak itu nanti? Nah, oke lah, udah kasih kewenangan, udah dikasih ini ya. Tapi kalau anggarannya nggak nambah gimana ya? Kita dua, memang tadi kan dua. Iya, itu struktural dan masalah anggaran. Iya. Ibaratnya dikasih wewenang dan dikasih amunisi. Kan tadi seperti tadi contohnya tadi. Kalau kemudian kita bicara koordinasi lintas kementerian, kemudian ada otoritas ekonomi syariah. Yang pertama levelnya harus sama dulu. Kalau level nggak sama, ya kemudian kementerian akan menganggap ya dia kan nggak punya wewenang seperti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya koordinasi itu kan juga terkait dengan masalah sharing resource kan. Nah, ibaratnya koordinasi itu ini lembaga ini ibarat dalam tanda petik cuma minta tolong doang jadinya kan gitu. Misalkan kita mau dorong ekspor halal nih, misalkan ngomongin tentang bagaimana memperbesar peluang ekspor halal, apalagi bicara tentang bagaimana kita bisa memenuhi misalkan di sana ada misalkan jamaah-jamaah haji umroh kita kan kita sendiri nih misalkan. Jadi jangankan kita mau menggapai pasar orang lain, pasar kita aja kan sampai sekarang belum kita kuasai kan. Gitu kan ya. Nah, ketika kita mau koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, tentu kan perlu ada resource untuk mendukung sana, karena Kementerian Perdagangan kan nggak bisa spesial hanya syariah, dia kan punya seluruh sektor itu harus bicara ekspor impor kan di tangan mereka kan. Ketika kemudian kita minta syariah, pertanyaannya kan apa kemudian resource yang bisa dilakukan untuk eksekusi program tersebut? Resource nggak cuma bicara uang, tim, institusi segala macam, itu yang kemudian yang kedua masalah resource sebenarnya, masalah anggaran salah satunya. Karena kalau anggarannya memang nanti diberikan sesuai dengan porsi kewenangannya, tentu kan nanti berimplikasi pada ya tidak hanya pada masalah budgeting, timnya, orang-orangnya. Kalau kita bicara ekonomi syariah kan luas sekali kan, dari ngomongin sektor keuangan sosial, keuangan komersil, sektor halal, tentu ini lembaga atau badan baru ini tentu perlu resource yang cukup kuat. Betul. Belum lagi haji dan umroh, Pak. Nah, itu gimana Pak Yusuf? Haji umroh, aduh. Bagaimana Pak Yusuf kebijakan afirmatifnya? Iya. Untuk di sektor haji dan umroh. Kemarin baru berita lagi kan? Haji umroh ini masalah terbesarnya menurut saya masih di tata kelola ya, sama seperti zakat dan wakaf gitu. Jadi ketika fungsi regulator dan operatornya itu masih tetap dipegang oleh pemerintah, dipegang oleh pihak yang sama ya, ini memang kita sulit gitu loh mengharapkan adanya perubahan kinerja begitu. Terakhir kayaknya dulu itu pemegang monopolinya di Kementerian Agama. Betul. Operatornya Dirjen Haji dan Umroh ya. Regulatornya ya mereka juga. Kemudian dinaikin ke menteri ya, tetap aja menterinya sama gitu, kementeriannya sama. Sekarang
kemudian Pak Prabowo bikin terobosan, bikin Kementerian Haji dan Umroh. Umroh. Tapi ternyata sama ya, operatornya di Kementerian Haji dan Umroh, regulatornya juga di Kementerian Haji dan Umroh. Jadi cuma pindah tempat doang. Dari monopoli Kementerian Agama kita berpindah ke monopoli Kementerian Haji dan Umroh. Jadi susah berharap ada perubahan. Kita sebenarnya meminta kalau memang Kementerian Haji dan Umroh masih tetap pengen mau jadi operator, walaupun itu nggak ideal ya sebenarnya ya. Tapi andai kata dia masih tetap memegang, regulatornya dikasih orang lain dong. Jangan Kementerian Haji dan Umroh lagi yang pegang. Dipisah gitu ya, Pak ya? Iya, harus pihak lain. Ya entah DPR, entah BPK, entah siapalah, entah Kementerian Agama kayak ya. Jangan dimonopoli semuanya oleh ini gitu. Idealnya operator itu bahkan seharusnya adalah bukan pemerintah. Begitu. Katakan misalnya BUMN khusus begitu ya, kita membuat dengan undang-undang ya, kita membentuk BUMN khusus yang mengelola haji ya. Contoh terbaiknya tuh ya Tabung Haji Malaysia. Itu kan lembaga keuangan khusus ya Pak Deden ya, bukan pemerintah, tapi dia lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurus haji, jemaah haji Malaysia begitu. Nah, jadi ini kan sangat basic ya dalam tata kelola ya, dalam governance teori begitu, bahwa pihak yang regulator dan operatornya harus pihak yang berbeda, jangan pihak yang sama begitu ya. Di zakat itu kejadian di Basnas regulator, Basnas juga operator. Di wakaf BWI regulator juga operator begitu. Di wakaf tapi nggak terlalu ramai, mungkin karena duitnya kecil gitu. Potensinya Pak besar. Potensinya besar berdasarkan data. Begitu dananya besar, ini bermasalah. Di zakat bermasalah, di haji bermasalah, karena dananya besar. Jadi jadi kayak bom waktu aja tuh, kalau di wakaf kayak bom waktu itu. Nanti kalau begitu dananya besar, pasti ribut, pasti masalah. Kasus-kasus pasti muncul. Jadi untuk haji ini kita sangat menyayangkan sekali begitu ya. Ini nggak ada perubahan ini ternyata begitu ada Kementerian Haji ini. Ya. Saya belum tahu, belum cek kemarin haji terakhir kita bagaimana pelaksanaannya ya. Sekarang sudah di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Kelihatannya sih belum ada sesuatu yang wow ya. Nah, kemarin dari award yang diberikan pemerintah Arab kayaknya nggak ada tuh Indonesia disebut itu ya. Yang disebut malah negara-negara mana ini ya selain Malaysia gitu. Betul Pak, belum ada. Nah yang haji sekarang permasalahan kita sudah menumpuk lagi repotnya ini. Nah yang paling besar itu adalah permasalahan antrian haji kita itu sudah di level yang sudah nggak bisa ditoleransi sebenarnya. Udah di angka 30-an tahun begitu. Ada beberapa daerah tuh sampai 40 hampir 50 tahun bahkan daftar tunggunya, masa tunggunya. Gitu. Orang udah keburu mati gitu. Andai kata lo masih hidup, udah sangat rentah, yang sangat tidak kondusif gitu. Arab Saudi itu udah marah sekali dengan Indonesia. Kenapa? Karena terlalu banyak. Ya. Kalau sering udah pasti tiap tahun pasti ngirim jamaah lansia, jamaah yang istilahnya itu risti. Ya, resiko tinggi, bukan risti angkatan itu ya. Resiko tinggi, jadi jamaah yang udah lansia. Nah itu di kita itu kenapa sih jamaah lansia banyak? Karena masa tunggunya gila-gilaan. Lah orang disuruh nunggu 10 tahun, 20 tahun. Daftar umur 50-60. Ya berangkat udah 70-80 begitu. Mau udah tua akhirnya begitu. Yang kita kirim jadi orang-orang tua terus begitu. Nah ini harus segera dipecahkan ini masalah daftar antrian haji yang sudah kelewatan ini. Oke Pak. Kemudian yang kedua itu soal skema Ponzi. Karena sekarang terindikasi ya, karena pengelolaannya nggak bagus ya, tata kelolanya jelek ya. Jadi dana yang harusnya milik atau hak dari jamaah di masa depan yang lagi nunggu ini dipakai terlalu banyak untuk jamaah yang sekarang berangkat. Kenapa jadi dipakai terlalu banyak?
ini motif-motif politik kan dominan begitu karena tata kelola jelek tadi. Nah, tata kelola jelek akhirnya dibikinlah jadi murah begitu kan ya. Oh iya Jamaah betul. happy, bisa pencitraan. Tapi ternyata menggunakan dana jamaah di masa depan kan bahaya nih skema ponzi. Bisa meledak nanti suatu saat begitu. Jadi kita harus benar-benar serius sekali nih ngelola dana haji nih. Karena ini bisa jadi skandal yang sangat memalukan gitu kalau sampai permasalahan nggak cepat-cepat ditangani gitu. Sekarang sih masih bisa dikontrol ya, cuma Padahal dibaliknya duit padahal ya. nah Triliunan, ratusan triliun. ratusan triliun. Dan ini kan Dan tanpa Allah. BPKH Kalau bicara ekonomi, baliknya itu duit semua atau ekonomi syariah kan intinya. Ekonomi syariah. Berarti potensinya, balik lagi kita ke kata potensi ya Pak ya, potensi ekonomi syariah ya. Kalau haji ini real, aumnya itu aset under manajemennya itu 170-an triliun. Real. Beda sama zakat, loh zakat masih Iya. Dan itu yang kemudian dan off balance. Kalau ini real. Iya, Dengan tata kelola yang tadi Pak Yusuf sampaikan, akhirnya duitnya ya mungkin dia datang dan pergi begitu saja gitu dalam tanda petik. Nah, kita impactnya kita juga itu tidak kurang mendapatkan terasa. benefit dari potensi ekonomi yang dimunculkan dari aktivitas haji dan umroh. Kita nggak dapat kan. Yang jadi ya ibaratnya lagi-lagi kita hanya jadi konsumen kan. Konsumen untuk mendapatkan jasa haji dan konsumen untuk mendapatkan dukungan-dukungan aspek tadi kan, logistik haji segala macam kan bukan kita gitu. Padahal yang spending kita ini yang kemudian tadi adanya tadi otoritas tadi itu juga diharapkan bisa membantu untuk bagaimana Memecahkan masalah-masalah tersebut, yang ada gitu. di sektor-sektor ekonomi dan keuangan syariah ya. Banyak sebenarnya ruang-ruang yang karena tidak ada otoritas ekonomi syariah, akhirnya ya hal-hal seperti itu lebih kepada aspek administratif saja gitu. Jadi potensi ekonominya tidak di-unlock gitu Bu Risna. Berarti tidak dapat sebagai pembuka jalan gitu ya. Baik Bapak-bapak, ini sebagai penutup. Jadi sebaiknya apa-apa saja sih atau substansi apa yang harusnya diatur dalam rancangan undang-undang ekonomi dan keuangan syariah ini? Dari Pak Yusuf sebagai akademisi Pak yang sudah berapa puluh tahun Pak? Udah senior banget kata Pak Deddy. Sudah sangat-sangat senior. Gimana Pak? Ya, jadi kalau menurut saya ini RUU ekonomi syariah ini bisa menjadi game changer itu Bu Risna ya buat perkembangan ekonomi syariah ke depan. Dan kalau kita bisa mengoptimalkan ekonomi syariah kita tadi di awal saya sudah katakan ini bisa berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bisa menopang target pertumbuhan ekonomi 8% dari Bapak Presiden Prabowo gitu. Jadi ini tinggal tergantung keseriusan kita nih. Kita mau menseriusi ekonomi syariah gak sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru kita. Nah, kalau kita bisa sepakati itu dan kita dorong RUU ekonomi syariah ini, maka menurut saya isi yang pertama, kandungan pertama dari RUU ekonomi syariah ini adalah tadi pembentukan otoritas ekonomi syariah yang memang benar-benar diberikan kewenangan penuh ya untuk membawa arah ekonomi syariah ke depan begitu. Nah, tentu undang-undang juga bisa memberikan arahan begitu ya, tidak dilepas begitu saja ke otoritas, tapi di undang-undang bisa dikunci beberapa variabel-variabel penting. Yang pertama misalnya adalah menurut saya yang harus dikunci di undang-undang itu ya Pak Deden, di undang-undang ekonomi syariah ini adalah permasalahan tata kelola. Harus itu menurut saya. Semua industri ekonomi syariah itu harus menerapkan tata kelola yang baik begitu. Ada compliance. Bukan tidak cuma sekedar syariah compliance sudah. Nah, kalau syariah compliance mungkin sudah menjadi sebuah syariah compliance sudah menjadi sebuah hal yang niscaya ya. Tapi ini soal tata kelola menurut saya lebih kepada upaya kita untuk menegakkan transparansi ya, menegakkan kredibilitas dan akuntabilitas. Nah, jadi isu utamanya lebih di kredibilitas dan akuntabilitas begitu. Ekonomi syariah tidak pernah menjadi kredibel, tidak pernah menjadi akuntabel ketika tata kelolanya buruk begitu. Selalu muncul tuh di dana haji, di masalah zakat, di masalah karena tata kelolanya tidak baik begitu.
jadi ini harus semua sektor ekonomi syariah ini harus ada tata kelola yang bagus. Kemudian yang juga harus masuk menurut saya, yang penting juga untuk didorong, di drive adalah sinergi antar sektor ekonomi syariah begitu. Yang sekarang ini kan jalan masing-masing gitu ya. Saya ambil contoh misalnya tadi perbankan syariah setiap tahun selalu membayar zakat misalnya. Nah, tapi bagaimana dana zakatnya dikelola? Padahal salah satu isu terbesar di perbankan syariah itu adalah banyaknya nasabah usaha kecil, usaha mikro yang tidak bankable begitu. Nah, dikaitkan dengan upaya mendorong penanggulangan kemiskinan. Nah, ini teman-teman di filantropi Islam sering bilang, ini teman-teman pengusaha kecil yang kita sudah bina begitu udah besar, nggak ditopang oleh pembiayaan syariah. Nah, ini kan dua yang sebenarnya sama, tapi kenapa susah sekali nyambungnya begitu. Nah, jadi ketika bank syariah bayar zakat, ini kan harusnya sangat bisa dikelola oleh lembaga zakat untuk menopang usaha mikro yang mereka bina agar bisa naik kelas, atau langsung ya dari lembaga zakat misalnya menggunakan dana dari bank syariah menggunakan dana zakatnya untuk katakan menjadi dana penjamin gitu ya Pak Deden, atau sebagai lembaga penjamin pembiayaan atau apa, sehingga si nasabah mikro bisa dapat pembiayaan. Nah, ini kalau usaha-usaha kecil kita, usaha mikro kita ini semakin banyak yang bisa mendapatkan pembiayaan ya, menjadi bankable. Oh, ini kan upaya kita untuk mendorong pertumbuhan sekaligus mengentaskan kemiskinan itu bisa terakselerasi luar biasa. Penciptaan lapangan kerja ya Pak ya. Penciptaan lapangan kerja otomatis juga langsung akan ini. Jadi ini kita upaya-upaya sinergitas ini itu kalau bisa terjadi berjalan itu kan luar biasa ya. Dana haji misalnya di Malaysia, dana haji itu menjadi apa, menggendong pertumbuhan ekonomi Malaysia itu apa Pak Dede? Jadi didorong jadi bisa menjadi backbone begitu. Di kita dana haji itu kita apa kalau Pak Deden bilang tadi nggak ada dampak gitu, kita nggak ngelihat ininya. Misal ya di saat yang ketika dana haji puluhan triliun, bukan puluhan triliun, ratusan triliun bahkan ya, 170-an triliun sekarang tuh dana ekonomi. Ini banyak sekali aset-aset wakaf kita, aset bahkan sebenarnya aset wakaf yang hitungannya sangat potensial untuk diproduktifkan karena katakan lokasinya di perkotaan yang sangat strategis misalnya gitu ya, atau di daerah pedesaan tapinya sangat subur sebenarnya tanahnya begitu ya, tapi banyak yang menjadi aset yang idle begitu karena nggak dapat pembiayaan begitu, masuk ke perbankan nggak dapat karena sektor informal begitu, nggak punya formalitas administrasi dan seterusnya, nggak masuk. Belum kita bicara di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, itu banyak aset-aset wakaf kita yang nggak dapat pembiayaan. Ini dana-dana wakaf kita, dana-dana sosial kita ya, terutama dana haji misalnya ya, itu nggak bisa menjadi sumber pembiayaan sektor-sektor produktif di ekonomi syariah. Jadi ini peluang sinergi antar sektor itu luar biasa. Nah, ini nanti bisa menjadi PR besar yang harusnya masuk di dalam RUU ekonomi syariah ini. Begitu Bu Risna. Setidaknya 3 itulah yang saya bayangkan gitu ya. Baik Pak Yusuf. Bagaimana Pak Deden? Kalau tadi payungnya di regulasi undang-undang ini yang kita harapkan, rancangan undang-undang ini kita harapkan jadi undang-undang. Selain adanya badan yang menurut saya ya tentu memperkuat badan itu sebenarnya ya, perlu ada semacam eksplisit isi peraturan yang menegaskan bahwa apa istilahnya ya, mungkin semacam di KNKS sebenarnya sudah ada yang namanya anggota KNKS kan ya. Kan ada anggota KNKS yang isinya sebenarnya kementerian. Menurut saya selain apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi terkait dengan substansi apa yang sepatutnya ada di rancangan undang-undang pengembangan ekonomi syariah ini nantinya,
menurut saya adalah terkait dengan klausa yang menempatkan bahwa kementerian lembaga lain itu juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi syariah. Tidak hanya diserahkan kepada si badan ini nantinya. Kenapa ini jadi penting? Karena seperti tadi kita sudah bahas di awal, banyak program-program ekonomi syariah itu memang dalam prakteknya itu pasti akan beririsan dengan kementerian lembaga yang existing. Kita bicara zakat wakaf pasti ini dengan Kementerian Agama gitu, dengan Basnas gitu ya, dengan BWI. Kemudian bicara tentang ekspor halal pasti dengan Kementerian Perdagangan, bicara tentang pengembangan sektor real halal, bicara tentang kawasan industri halal pasti dengan Kementerian Perindustrian. Si badan ini pasti koordinasi dengan kementerian lembaga tersebut, sehingga di dalam rancangan undang-undang ini sangat penting untuk memasukkan klausa bahwa kementerian lembaga yang tadi kita bisa identifikasi punya peran ekonomi syariah juga diminta terlibat gitu. Karena nanti untuk efektivitas pelaksanaan eksekusi program yang akan dilakukan oleh si badan tersebut nantinya. Jadi kalau nggak dimasukkan klausa tersebut, ada potensi bahwa semuanya akan diserahkan begitu saja ke badan ini ya. Jadi karena ibaratnya ini udah ada ekonomi syariah, sudah ada badannya, udah serahin aja ke dia. Urus sendiri gitu ya. Padahal di lapangan tidak mungkin sendiri. Butuh gitu. sinergi tetap ya Pak Butuh ya. sinergi Ya, gitu. butuh sinergi. Pasti membutuhkan koordinasi kerjasama dengan lembaga kementerian yang sudah ada, itu pasti. Bicara misalkan kita perlu menarik investasi sektor halal, misalkan kita mau mengembangkan bahan baku gelatin halal misalkan, kan salah satu upaya kita kan terkait dengan bagaimana mendorong pengembangan bahan baku halal misalkan. Kemudian kita melihat perlu ada insentif khusus, kan yang punya wewenang itu kan Kementerian Keuangan terkait dengan insentif fiskal segala macam, sehingga tentu dalam kaitannya dengan aspek regulasi menjadi penting untuk tetap melibatkan secara eksplisit Kementerian Keuangan, itu contohnya gitu. Contoh salah satunya juga seperti itu. Jadi selain adanya badan yang mengawal pelaksanaan undang-undang, menurut saya adalah perlunya ada semacam, entah apa namanya, mungkin semacam cross board membership, atau mungkin anggota badan, atau mungkin dewan pengarah, atau mungkin kan kalau di kementerian-kementerian atau badan-badan khusus kan suka ada perwakilan kementerian tuh ya, semacam komisioner atau apapun ya, saya nggak tahu nanti struktur apa yang tepat, tapi intinya perlu ada klausa yang menempatkan bahwa kementerian lembaga terkait itu juga perlu terlibat dengan cukup kuat, dan itu eksplisit di regulasi tersebut. Oke, Pak Deden, terima kasih. Baik. Sama-sama, Bu Risna. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah 1 jam ya, Pak Deden, Pak Yusuf, telah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan publik bahwa tadi sudah dijabarkan ya, bahwa ekonomi syariah itu dari sektor keuangan sosial, keuangan komersial, dari wakaf, dan juga zakat, haji dan umroh, juga terkait industri halal, itu mempunyai potensi yang sangat besar. Tapi potensi ini belum kelihatan. Potensinya masih ditulis di kertas mungkin gitu ya, Pak Yusuf ya, estimasi ya. Jadi butuh yang namanya apa Pak? Dorongan ya, atau butuh yang menjadikan supaya potensi ini menjadi nyata. Oleh karena itu kita butuh undang-undang ekonomi syariah yang menjadi apa tadi kata Pak Deden, saya tadi lihat dulu catatan saya, pembuka jalan ya Pak ya. Pembuka jalan untuk membuka potensi ini menjadi nyata. Baik, terima kasih kepada Pak Deden, Pak Yusuf yang sangat berharga tadi ya diskusinya. Terima kasih juga kepada tim PBS yang telah membantu kita akhiri podcast sudah sore ini ya, sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.